Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai kuliah dengan mata kuliah Arsitektur Sistem Komputer. Jadi ini merupakan mata kuliah pendukung bagi mahasiswa Teknik Elektro di jurusan Teknik Elektro atau di Prodi Teknik Elektro Fakultas Dirgantara dan Teknik Industri Universitas Surya Dharma. Sebagai kuliah perdana, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Raden Muh Sulkoni. Jabatan saya adalah saya dosen tetap di Prodi Teknik Elektro Fakultas Dirgantara dan Teknik Industri Universitas Marsikal Surya Dharma. Pendidikan terakhir saya adalah S2 Teknik Elektro ITB. Oleh karena itu saya ditugasi untuk mengampu mata kuliah yang terkait dengan teknologi informasi atau komputer. Sebagai dosen tentu saya mendapat tugas untuk dosen itu tugasnya tiga, berarti pengajaran atau pendidikan, penelitian, dan PKM atau pengabdian masyarakat. Nah, semuanya itu karya-karya itu diupload dalam jurnal. Jurnal saya bisa dilihat di Google Scholar dan saya juga sudah menulis buku. Dalam hal ini saya kolaborasi menulis buku dengan teman-teman dosen yang lain. Ada dua yang sudah saya tulis, yaitu yang pertama Langit Terdata, Manfaat Sistem Informasi untuk Mendukung Operasi Penerbangan, dan buku kedua adalah Data Warehouse. Ini buku-bukunya ya. Jadi ini ada yang saya panah ini ada nama saya di sini, kalau diperbesar kelihatan. Jadi judulnya Langit Terdata, Manfaat Sistem Informasi untuk Mendukung Operasi Penerbangan, dan penerbitnya adalah Publis, dan ini baru cetakan pertama Oktober 2024. Buku kedua Data Warehouse, yaitu ini juga kolaborasi menulis buku juga bersama teman-teman dosen. Penerbitnya PT Mevandi Mandiri Digital, dan cetakan kedua baru Mei 2025 yang lalu. Ini nama saya ada di sini. Nah, mengenai kuliah ini adalah 3 SKS untuk kalian yang sudah semester 6, dan seperti ketentuan di universitas kita ada 14 kali pertemuan ditambah dengan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Ya, itu biasa. Terus sistem pembelajarannya adalah sistem pembelajaran berbasis kompetensi, artinya peningkatan kompetensi kalian. Ya. Jadi berfokus pada pencapaian kompetensi sebagaimana diatur dalam kurikulum dan RBS. Jadi panduan saya adalah dengan kurikulum yang sudah diatur oleh Prodi Teknik Elektro. Nah, juga sistem pembelajarannya formal di kelas, terstruktur dan terorganisir di kelas seperti ini. Terus metode pembelajaran adalah metode ceramah seperti ini, penyampaian langsung seperti perkuliahan. Terus juga nanti ada pemberian tugas dikerjakan di rumah. Tugas gunanya adalah untuk pendalaman atas materi-materi yang saya sampaikan. Dan terus ada konsep ya, peta konsep itu untuk membuat diagram, flowchart untuk lebih memahami cara kerja dan proses komputer atau proses pekerjaan yang dilakukan oleh prosesor. Nah, terus ada drill and practice, yaitu memberikan soal agar semua mahasiswa lancar dalam mengerjakan soal yang membantu kalau UAS dan UTS. Jadi nanti ada contoh-contoh soal yang bisa Terus diskusi kelompok, ya. Jadi diskusi kelompok itu penting untuk interaksi antar mahasiswa. Ya. Jadi untuk pemecahan masalah menggunakan diskusi kelompok. Nah, materi perkuliahan di dalam kuliah arsitektur komputer ini ada 14 kali pertemuan. Yang pertama kali kita pengenalan dari evolusi komputer itu sendiri secara komputer, ya, secara komputer dulu sebagai mesin hitung yang disebut dengan differential engine, terus berubah jadi analytical engine, dan akhirnya berubah jadi komputer generasi 1 dan generasi 2. Generasi 1 itu masih prosesornya masih menggunakan tabung hampa, dan generasi 2 itu menggunakan transistor.
Nah, pada pertemuan 2 evaluasi masih berlanjut, yaitu ke generasi 3 yang sudah mulai dikenal IC atau yang kalian kenal dengan integrated circuit, dan generasi keempat sudah mulai dengan prosesor. Pada kuliah ketiga kita belajar mengenai rancangan arsitektur komputer itu sendiri, yaitu yang terkenal adalah arsitektur von Neumann. Terus keempat kita belajar mengenai prosesor, kelima kita belajar mengenai memori, pertemuan keenam ada cache memory, ada virtual memory, nah itu kita belajar. Ada pertemuan ketujuh adalah sistem bus. Sistem bus itu adalah sistem interkoneksi di dalam komputer itu sendiri. Terus pada pertemuan 8 UTS seperti biasa yang tengah semester, dan yang pertemuan ke-9 adalah kita belajar storage. Terus pertemuan ke-10 peripheral komputer, pertemuan ke-11 port dan interface, pertemuan ke-12 software, operating system dan drivers. Terus 13 itu interrupt dan interleaving. Jadi interrupt itu adalah celaan, jadi prosesor yang sedang bekerja itu bisa disela. Nah, terus ada pipelining itu overlap, dan terus ada basic dengan percabangan dan diakhiri dengan pertemuan 16 UAS. Ini standar ya, pertemuan 16 kali pertemuan. Ini adalah bahan perkuliahan yang akan kita pelajari nanti. Nah, terus apa yang ingin dicapai dari perkuliahan? Yang ingin dibaca adalah pertama adalah mahasiswa mampu memahami prinsip rancangan dasar atau arsitektur komputer. Jadi walaupun kalian adalah mahasiswa teknik elektro, kalian mesti tahu. Jangan sampai ketinggalan masalah-masalah digital dan komputer. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami central processing unit atau prosesor. Jadi karena produk-produk teknik elektro itu sekarang dilengkapi juga dengan berkolaborasi juga dengan teknologi informasi. Dengan di sana pasti ada prosesor walaupun tidak seperti prosesor yang ada di komputer. Terus mahasiswa mau memahami masalah memori, random access memory, cache memory, virtual memory. Juga tak kalah penting, mahasiswa harus mampu memahami storage, ya. Juga mampu memahami sistem bus di dalam komputer itu interkoneksinya bagaimana. Terus mahasiswa juga memahami input output, port, dan cara kerjanya. Terakhir, mahasiswa mampu mengetahui cara kerja komputer secara keseluruhan. Ini target ataupun capaian-capaian yang dicapai di dalam mata kuliah arsitektur sistem komputer ini. Nah, terus aspek penilaian. Ini standar ya, ini peraturan UTS, sikap, produk, UTS, UAS, ini 10%, 20%, 30%, 40%. Dan ketentuan lainnya, 16 kali pertemuan, yang 14 kali kuliah, yang 2 kali ujian, terus kehadiran minimum 70%. Jadi tidak masih itu maksimum cuma 4 kali. Kalau lewat dari itu ketentuan UTS tidak boleh ikut ujian. Nah, ini terus saya menilainya bagaimana, pakai alat apa supaya akurat, supaya kalian tidak puas, supaya kalian puas dengan penilaian saya. Maka saya sangat menghargai karya kalian, saya menilai secara teliti. Saya pakai aplikasi Excel. Nah, jadi nilainya dari 72B. Jadi ini nilai-nilai tadi ya, nilai absen 93, nilai tugas 90, nilai ujian 64, nilai UAS 65, nilai akhirnya 17, ya nilai B. Ini adalah cara saya atau aplikasi saya untuk menilai supaya hitungannya benar, supaya kalian tidak dirugikan. Sebagai mahasiswa kalian mendapatkan nilai yang benar hitungannya. Presisi ini. Ya. Ini cara saya menilai. Di samping ini sebagai backup dari SPADA dan SIA. Karena kalau nanti misalnya pada waktu SIA itu ada bermasalah, jaringannya kayak atau sedang mungkin ada maintenance server dan sebagainya, kadang-kadang ada masalah. Nah, ini saya punya backupnya. Itu masalah penilaian. Oke, saya lanjutkan mengenai bukunya dalam mata kuliah arsitektur komputer ini. Ada beberapa buku, ada yang asing, ada yang buku yang asing ini tebal-tebal ini ya. Saya punya bukunya tapi tidak saya bawa ya. Jadi ini dari Computer Organization, sudah terbit tahun 1996, sudah lama tapi masih relevan. Juga ini Computer Architecture Organization, ini 1988 masih dipakai. Ini saya dipakai dulu waktu saya belajar waktu masuk kuliah S2. William Sterling juga ini 1993. Computer Organization and Architecture Principle, Structure and Function.
Nah, terakhir yang lebih gampang dipahami karena bahasa Indonesia adalah Maman Abdurrahman, Organisasi dan Arsitektur Komputer edisi 4 tahun 2017. Jadi kalian bisa baca itu. Nah, terus etika kuliah ini sebenarnya biasa ya, terlambatan maksimum 10 menit, selama kuliah tidak boleh bermain HP, terus selama kuliah tidak boleh makan, ngemil dan sebagainya, apalagi merokok, dan berpakaian rapi dan sopan. Ini adalah hal yang biasa ketentuan. Nah, sedangkan agak detail saya coba jelaskan. Ini pertemuan satu tadi ya. Eh, Pertama satu itu adalah evolusi komputer. Karena komputer itu berevolusi dari mesin hitung sampai menjadi seperti sekarang ini ya. Mulai dari ini dulu ya, mesin differential engine, analytical engine, sampai komputer generasi 1, generasi 2. Ini pertemuan satu. Pertemuan dua masih kita membahas komputer lama ya, komputer generasi 3 dan generasi 4 ya. Masih lanjutan dari evolusi komputer. Nah, terus pertemuan 3 itu kita mulai belajar rancangan dasar komputer. Komputer itu perancangannya kan ada aturannya. Nah, yang kita pakai sekarang ini adalah rancangan von Neumann. Jadi arsitektur rancangan di dalamnya komputer itu adalah rancangan von Neumann. Ya. Pertemuan keempat kita bahas mengenai prosesor. Prosesor itu bagaimana algoritma proses instruksi. Terus nanti kita bahas kecepatan prosesor. Kecepatan prosesor itu ada macam-macam. Ada yang satuannya gigahertz, ya dia frekuensi, maka satuannya hertz. Terus ada yang million instruction per second, jadi jutaan instruksi per second yang bisa diproses oleh proses itu menjadi kecepatan, hitungan kecepatan. Juga clock, floating point operation per second. Jadi maksudnya seberapa banyak bilangan pecahan dapat diselesaikan oleh prosesor dalam satu detik. Nah, pertemuan kelima kita belajar memori ya dengan pokok bahasan konsep memori, ada random access memory, RAM, ada ROM, dan ada read only memory. Nah, terus ada tipe-tipenya, ada SRAM, DRAM. Pertemuan ke-6 belajar masalah cache memory dan virtual memory. Jadi memori itu ada yang namanya cache memory, ada yang cuma virtual. Virtual itu artinya memorinya itu fisiknya tidak ada, cuma virtual. Tapi itu bisa jadi memori. Nah, ini nanti kita pelajari. Juga replacement algoritmanya. Pertemuan ke-7 sistem bus dan chipset bridge. Itu adalah sistem koneksi antar komponen-komponen di dalam komputer itu sendiri. Intinya adalah komunikasi data antar komponen di dalam komputer. Pada pertemuan ke-8 kita OTS, bahannya adalah dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-9. Terus pertemuan ke-9 kita mulai dari storage. Ya, storage itu adalah tempat penyimpanan, yaitu sebetulnya ada hard disk, ada magnetic disk, ada magnetic tape, ada CD-ROM, ada HDD, SSD. Terus pada pertemuan ke-10 kita belajar peripheral komputer. Nanti pada pertemuan ke-11 kita mulai belajar port dan interface. Jadi kalau kalian punya laptop itu kan banyak port-portnya ya. Port itu tempat colokan-colokan itu. Kita pelajari masing-masing fungsi dan kapasitasnya. Pada pertemuan ke-12 kita belajar software pendukung komputer. Software itu yang pokok adalah ada operating system. Operating itu banyak, ada Windows, ada Linux, dan ada software driver. Pertemuan ke-13 ada interrupt dan interleave. Jadi interrupt itu adalah prosesor itu sedang bekerja terus. Kalau kalian ngetik terus di komputer itu kan dia kerja terus sebenarnya, ya. Tapi itu bisa diinterupsi. Jadi kita belajar bagaimana yang sedang bekerja itu bisa diinterrupt. Ada istilah kalian sudah kenal multitasking, ada multiprocessing, ya ini nanti kita belajar. Pada pertemuan ke-14 kita belajar pipeline. Pipeline itu adalah prosesor itu bekerjanya overlap gitu ya. Tidak mengerjakan satu pekerjaan sampai selesai baru pekerjaan yang kedua dikerjakan. Enggak. Kalau itu lambat. Itu namanya primitive batch processing. Primitif itu mengerjakan satu selesai baru kerja yang kedua. Prosesor didesain tidak seperti itu supaya lebih cepat. Nanti kita pelajari. Ya. Nah, terus pada waktu pertemuan ke-15 terakhir itu branching. Branching itu adalah percabangan. Jadi pada waktu prosesor bekerja tapi ada percabangan algoritmanya dan ada bagaimana program pipeline itu menangani percabangan. Nah, ini semuanya yang akan kita pelajari selama 1 semester. Karena sekarang ini perkembangan zaman itu sudah konvergen antara teknologi informasi dan teknologi elektro.
lebih-lebih teknologi komunikasi itu konvergen. Konvergen itu artinya sudah mengerucut, jadi saling mendukung, tidak berpisah gitu ya, tidak masing-masing jalan sendiri. Jadi sebagai calon-calon insur elektro, kalian mesti paham mengenai teknologi informasi dan teknologi komputer. Ya, materi ke-16 adalah US, bahannya dari 9 sampai ke-15, dan ya sudah, ini sudah habis. Dari sini jelas, kalau nggak jelas mungkin ada yang akan ditanyakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Kalau untuk tugas itu biasanya tugas kelompok atau individual, ya, Pak? Tugas itu sebenarnya fungsinya kan untuk memperdalam pengetahuan tentang yang sedang kita pelajari itu. Nah, supaya lebih supaya masing-masing individu itu lebih paham, maka tugasnya saya bikin tugas individual. Nah, sedangkan yang kerjasama itu nanti berubah diskusi kelompok di kelas. Gitu. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada, saya pikir saya cukupkan sekian. Dan terima kasih. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa kontak saya di nomor WA, nanti saya kasih di ketua kelasnya ya. Terus juga kalian bisa tulis pesan, message di Spada dan sistem informasi akademik. Jadi kalian jangan sampai lepas kontrol komunikasi dengan saya sebagai dosen. Baik, kalau begitu terima kasih, dan kuliah hari ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.